Halo semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proposal penelitian agraria kami yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab PPAT dalam Menjamin Keabsahan Administrasi Peralihan Hak Atas Tanah, Analisis Kasus Putusan 193 PDTG 2023 Pengadilan Negeri Medan. Pertama, ada latar belakang, jadi tanah memiliki nilai strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga menjadi objek penting dalam kegiatan pembangunan dan investasi. Sebagai negara hukum, Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, seluruh aktivitas pertanahan harus sesuai peraturan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum. UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan regulasi turunannya mengatur kepemilikan, penggunaan, serta perpindahan hak atas tanah agar tertib dan menghindari sengketa. PPAT berwenang membuat akta otentik sebagai dasar administrasi pendaftaran tanah, sehingga berperan penting dalam menjamin kegiatan proses peralihan hak. Dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan seperti kelalaian verifikasi dokumen, prosedur tidak sesuai aturan, hingga peralihan hak ilegal yang menyebabkan sengketa. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 193 PDTG 2023 menunjukkan contoh nyata terjadinya 2 kali peralihan pada objek tanah yang sama, peralihan pertama sah, peralihan kedua ilegal. Kasus tersebut menegaskan pentingnya kehati-hatian PPAT serta pengawasan administratif agar pembuatan akta tidak menjadi sumber konflik, dan penelitian ini tuh penting untuk mengkaji tanggung jawab PPAT dalam menjamin keabsahan administrasi peralihan hak atas tanah dan mendorong sistem pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan adil. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana PPAT menjalankan tugasnya untuk memastikan proses pengalihan hak atas tanah berjalan sah, terutama dalam hal kelengkapan dokumen, kebenaran data kepemilikan tanah, dan ketaatan terhadap aturan hukum. Rumusan masalah yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya cacat administrasi atau cacat hukum dalam akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT. Rumusan masalah ketiga, bagaimana langkah hukum dan kebijakan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap PPAT agar pengalihan hak atas tanah di Indonesia dapat berjalan secara sah, teratur, dan memberikan rasa pasti hukum. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada proposal penelitian kami digunakan dalam menggunakan hukum normatif yuridis, yaitu penelitian dengan mendekat kepada sumber-sumber hukum ilmiah dari bahan pustaka dan asas-asas hukum, yaitu dengan mendekati peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Medan 2023, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan tanggung jawab PPAT. Yang kedua, ada jenis sumber data yang digunakan. Yang pertama ada bahan hukum primer dari undang-undang, yang kedua ada dari bahan hukum sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum administrasi pertanahan, dan profesi PPAT. Yang ketiga ada dari bahan hukum tersier, yaitu diambil dari artikel berita resmi. Kita akan membahas tentang peran pejabat pembuat akta tanah PPAT dalam peralihan hak atas tanah yang sah. PPAT memiliki peran yang sangat krusial dan wajib memastikan proses peralihan hak atas tanah seperti jual beli, hibah atau tukar menukar berjalan secara sah menurut hukum Indonesia. Poin-poin peran utamanya meliputi 1. Pembuatan akta otentik, pelaksanaan prosedur. Nah, mari kita bedah proses pembuatan akta oleh PPAT. Ada 4 poin krusial yang harus kita pahami agar peralihan hak atas tanah dianggap sah secara hukum. Poin pertama itu fungsi akta sebagai bukti otentik. PPAT bukan sekedar saksi, melainkan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya, akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika di kemudian hari ada sengketa, akta inilah yang menjadi benteng hukum utama bagi para pihak. Lalu poin kedua itu prinsip kehadiran. Secara hukum, para pihak baik penjual maupun pembeli wajib hadir secara fisik di hadapan PPAT. Kenapa? Untuk memastikan identitas mereka asli dan keinginan
melakukan transaksi tersebut tanpa paksaan. Jika diwakilkan, surat kuasanya pun harus memenuhi standar hukum yang ketat. Lalu poin ketiga itu kewajiban penjelasan. PPAT dilarang keras hanya menyodorkan lembar tanda tangan. Ada kewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta secara detail. PPAT juga harus memastikan penjual mengerti apa yang dilepaskan dan pembeli mengerti apa yang didapatkan, termasuk prosedur pendaftaran tanahnya nanti ke kantor petanahan. Nah, terus yang keempat, poin terakhir, saksi sebagai instrumen validasi. Proses ini wajib dihadiri minimal 2 orang saksi. Peran saksi di sini bukan formalitas belaka, melainkan untuk menjamin bahwa seluruh prosedur mulai dari kehadiran para pihak hingga penyerahan dokumen benar-benar terjadi sesuai fakta lapangan dan sesuai dengan pasal 100 dan 101 PMNA nomor 3 tahun 1997. Jika salah satu unsur diabaikan, misalnya PPAT tidak membacakan akta atau saksi tidak hadir, maka akta tersebut bisa terancam cacat hukum atau rapat dibatalkan di pengadilan. Lalu kedua ada pemeriksaan dan validasi dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial dalam tugas seorang PPAT, yaitu pemeriksaan dan validasi dokumen. Inti dari tahap ini adalah prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan pasal 39 PP nomor 37 tahun 1998, seorang PPAT tidak boleh asal tanda tangan. Kita punya kewajiban hukum untuk meneliti kebenaran formil dan material dari dokumen yang diserahkan. Poin pertamanya itu sinkronisasi data, check and recheck. Hal yang pertama dilakukan adalah mensinkronkan 3 aspek utama. Data yuridis, siapa pemilik sahnya, apa jenis haknya, misalnya SHM atau HGB. Lalu data fisik, di mana lokasinya, berapa luasnya, dan di mana batasnya. Lalu data di kantor pertanahan, kita harus memastikan data di sertifikat sama persis dengan buku tanah BPN. Jika ada perbedaan, misalnya luas tanah di lapangan beda dengan di sertifikat PPAT, wajib menunda pembuatan akta. Ini penting untuk menghindari sengketa di masa depan dan menjaga agar kita tetap sah secara hukum. Lalu poin kedua itu verifikasi subjek, dokumen identitas. Nah, kita memeriksa subjek hukumnya baik dari sisi penjual maupun pembeli. Dokumen yang wajibnya itu adalah identitas pribadi, KTP dan kartu keluarga, status perkawinan, surat nikah atau surat cerai. Mengapa ini penting? Karena jika tanah tersebut adalah harta bersama, maka suami istri wajib memberikan persetujuan saat penjualan. Lalu poin ketiga itu kewajiban pajak dan administrasi. Nah, terakhir PPAT juga berperan memastikan kewajiban kepada negara terpenuhi melalui SPPT PBB untuk memastikan pajak tahun berjalan sudah dibayar. Pajak penghasilan PPH ini adalah kewajiban pihak penjual. Lalu BPHTB ini adalah kewajiban pihak pembeli. Tanpa bukti setor pajak yang valid, proses pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan tidak akan bisa diproses. Jadi validasi akta sangat bergantung pada kelengkapan berkas-berkas ini. Kesimpulannya, pemeriksaan dokumen bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan perlindungan hukum bagi PPAT dan para pihak agar transaksi jual beli ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Lalu yang ketiga, peralihan hak validasi negara. Nah, setelah proses penandatangan akta selesai di hadapan PPAT, lalu selanjutnya itu pendaftaran peralihan hak atau yang sering disebut sebagai validasi negara. Ada 2 poin utama yang perlu kita perhatikan di sini. 1, kewajiban penyampaian dokumen. Mengenai penyampaian dokumen, kita perlu tahu bahwa tanggung jawab ini ada pada PPAT. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 pasal 40, PPAT wajib menyerahkan akta asli beserta dokumen pendukung lainnya ke kantor pertanahan setempat. Waktunya sangat ketat, yaitu paling lambat 7 hari setelah akta ditandatangani. Mengapa ini penting? Karena keterlambatan pendaftaran bisa beresiko secara administrasi dan hukum bagi para pihak yang bertransaksi.
Lalu kedua itu proses pencatatan dan kepastian hukum. Proses pencatatan ini setelah dokumen diterima, kantor pertanahan akan mulai verifikasi atau meneliti mendalam. Jika semuanya dinyatakan sesuai, mereka akan mencatat peralihan hak tersebut ke dalam buku tanah dan memperbarui informasi pada sertifikat. Nah, ini dari seluruh proses tersebut, pencatatan ini adalah bukti yuridis yang sah. Artinya negara mengakui secara resmi bahwa hak atas tanah tersebut telah berpindah tangan. Tanpa pencatatan ini, peralihan hak dianggap belum sempurna di mata hukum negara. Selesai. Selanjutnya ada pembahasan rumusan masalah kedua tentang faktor-faktor penyebab cacat hukum dalam akte peralihan hak PPAT. Dalam praktiknya, PPAT terkadang membuat kesalahan administratif dan hukum. Kesalahan ini bisa menyebabkan akte tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Yang pertama, ada ketidakabsahan objek peralihan, cacat substansif. Yang A, pengalihan yang bukan milik pelaku, seperti jual beli ganda. Ketika pihak penjual mengalihkan objek yang secara hukum telah dialihkan secara sah sebelumnya kepada pihak lain, akta tersebut bisa menjadi peralihan kedua dinyatakan tidak sah karena subjek hukum penjual sudah kehilangan haknya. Yang kedua, ada perbuatan melawan hukum, tindakan mengalihkan hak atas tanah yang bukan lagi miliknya, sama seperti yang pengalihan yang bukan milik pelaku. Yang kedua, ada kelalaian atau itikat buruk pihak terkait. Yang A, itikat buruk penjual yang dengan sengaja menjual objek yang sama secara dua kali. Yang kedua, tidak berhati-hati, kelalaian pembeli, tidak berhati-hati dalam riwayat kepemilikan objek yang dibeli. Pembeli yang beritikat baik seharusnya melakukan pengecekan mendalam keaslian sertifikat dan status kepemilikan tanah yang akan dibeli. Yang ketiga, ada faktor eksternal dan cacat administrasi, pemalsuan dokumen, lemahnya sistem administrasi pertanahan seperti praktik curang dan sengketa ganda. Terus yang terakhir, ada kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang dapat memperparah masalah cacat hukum dalam akte pertanahan. Selanjutnya, saya akan membahas topik yang sangat krusial bagi kepastian hukum di Indonesia, yaitu langkah hukum dan kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap PPAT agar pengalihan hak atas tanah berjalan secara sah, teratur, dan memberikan kepastian hukum di Indonesia. Poin pertama, penguatan landasan hukum dan status kelembagaan PPAT. Langkah pertama adalah reformulasi regulasi. Saat ini, aturan main PPAT masih tersebar di berbagai level peraturan, mulai dari PP nomor 24 tahun 2016 hingga Permen ATR atau BPN nomor 2 tahun 2018. Bahkan terjadi tumpang tindih antara UU Jabatan Notaris. Ketidakpastian ini menyebabkan kaburnya batas tanggung jawab hukum. Solusinya, kita mendesak pembentukan undang-undang tentang PPAT. UU ini harus mempertegas kedudukan PPAT sebagai penjabat umum yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian ATR atau BPN, memperjelas ruang lingkup kewenangan, dan membangun struktur hierarki pertanggungjawaban yang jelas. Poin kedua yaitu reformasi sistem pengawasan dan penegakan akuntabilitas. Kita harus mereformasi sistem pengawasan. Saat ini, Majelis Pembina dan Majelis Pengawas PPAT atau MPPP dinilai belum efektif karena kendala koordinasi dan keterbatasan SDM. Kebijakan yang saya tawarkan adalah restrukturisasi MPPP menjadi lembaga pengawasan PPAT independen. Lembaga ini harus memiliki otonomi penuh untuk menjatuhkan sanksi. Selain itu, kita perlu menerapkan audit kepatuhan berbasis digital secara berkala untuk memvalidasi data, kebenaran dokumen, hingga keterpaduan laporan pajak transaksi. Poin ketiga yaitu digitalisasi dan modernisasi administrasi pertanahan. Ini bukan sekedar tren, tetapi benteng hukum. Kita perlu menerapkan e-PPAT dengan tanda tangan digital tersertifikasi dan penyimpanan cloud yang terintegrasi dengan server ATR atau BPN. Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi blockchain akan menciptakan jejak digital atau digital footprint yang permanen. Setiap perubahan status kepemilikan tanah akan terekam dan tidak bisa dimanipulasi, sehingga masyarakat bisa memverifikasi keabsahan transaksi secara transparan. Poin keempat yaitu penegakan hukum, etika, dan disiplin profesi PPAT.
Praktik mafia tanah sering sekali melibatkan oknum PPAT. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, kita butuh Majelis Etik Nasional PPAT yang independen. Sanksinya tidak boleh setengah-setengah. Bagi pelanggaran berat, harus ada pencabutan izin profesi. Selain itu, publikasi daftar PPAT yang sedang disanksi perlu dilakukan sebagai mekanisme kontrol sosial dan memberikan efek jera. Selanjutnya, poin kelima yaitu peningkatan kompetensi dan profesionalisme PPAT. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena kurangnya pemahaman hukum. Saya mengusulkan adanya sertifikasi nasional berkala setiap 5 tahun untuk mengukur kemampuan hukum substantif dan integritas. Selain itu, Continuing Legal Education atau CLE mengenai hukum tanah digital dan manajemen risiko hukum harus menjadi syarat wajib bagi setiap PPAT. Poin selanjutnya, poin 6, yaitu sinergi antar lembaga dan perlindungan hukum. PPAT tidak bekerja di ruang hampa, harus ada kolaborasi antara BPN, Kemenku, Kemenkumham, dan aparat penegak hukum melalui Forum Koordinasi Pengawasan Pertanahan Daerah atau FKPPD. Namun, perlu dicatat, kita juga harus memberikan perlindungan hukum bagi PPAT. Jangan sampai PPAT yang sudah bekerja sebagai prosedur justru didiskriminalisasi karena kesalahan pihak lain dalam transaksi. Kepastian hukum bagi subjek hukum PPAT adalah syarat mutlak profesionalisme. Poin terakhir yaitu reformasi kebijakan pertanahan nasional. Langkah terakhir adalah reformulasi menyeluruh. Kita butuh badan pengawas PPAT nasional yang berdiri terpisah dari BPN untuk memastikan fungsi kontrol kinerja dan audit keuangan berjalan objektif. Pemerintah juga harus mengembangkan portal digital nasional yang transparan yang menampilkan riwayat akta dan status pendaftaran tanah. Dengan transparansi ini, partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik pertanahan akan meningkat, sejalan dengan prinsip good governance. Jadi, untuk mewujudkan pengalihan hak atas tanah yang sah dan teratur, kita tidak bisa hanya mengandalkan aturan lama. Kita butuh integrasi antara kekuatan regulasi atau UU, ketegasan pengawasan, dan kecanggihan teknologi digital. Hanya dengan cara inilah kepastian hukum di Indonesia bisa benar-benar tegak. Kesimpulannya adalah pejabat membuat akta tanah atau PPAT memiliki peran sentral dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum peralihan hak atas tanah. PPAT tidak hanya bertugas membuat akta otentik, tetapi juga wajib memastikan kebenaran data para pihak, keabsahan dokumen, serta status hukum objek tanah secara cermat dan profesional. Berdasarkan analisis putusan PN Medan 193 PDTG 2023 PN Medan, kelalaian dalam pemeriksaan administrasi dapat menyebabkan peralihan hak ganda dan menimbulkan sengketa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan PPAT berpotensi menciptakan cacat hukum pada akta dan merugikan pihak yang beretikat baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas PPAT melalui penguatan pengawasan digitalisasi administrasi pertahanan serta peningkatan profesionalisme sangat diperlukan guna mewujudkan sistem peralihan hak atas tanah yang sah, tertib, dan memberikan kepastian hukum. Selanjutnya ada saran yang pertama, PPAT wajib teliti dalam verifikasi dokumen dan pemeriksaan sertifikat di kantor pertahanan. PPAT harus aktif memastikan tanah bebas sengketa, sita atau blokir, serta mewajibkan kehadiran para pihak saat penandatanganan akta. Yang kedua, optimalisasi sistem digital terintegrasi atau ePPAT diperlukan agar verifikasi data dapat dilakukan secara real time. Digitalisasi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan dan audit berkala terhadap kinerja PPAT. Yang ketiga, diperlukan undang-undang khusus tentang jabatan PPAT untuk memperkuat kepastian hukum, pengawasan independen, serta penerapan sanksi tegas bagi PPAT yang melanggar atau terlibat mafia tanah. Yang keempat, masyarakat perlu diedukasi untuk memeriksa status tanah sebelum transaksi sinergi antara PPAT, ATR atau BPN, perbankan, serta aparat penegak hukum harus diperkuat demi sistem pertahanan yang transparan dan akuntabel. Sekian, terima kasih.